Gimana bisa 2 orang melawan 10 orang menang dan malah 4 orang diantaranya tewas? Dan inilah kasus yang beberapa minggu lalu heboh, yaitu kematian Mat Tanjar, yaitu guru silat, beserta anak muridnya di tangan Hasan Busri dan adiknya setelah mereka terlibat carok. Pemicu dari carok mereka ini sebenarnya didasari hal yang sepele, atau mungkin ya ada dendam lamakah yang sampai masalah kecil berdampak carok dan penghilangan nyawa 4 orang. Lantas gimana kronologi lengkapnya? Mari kita kupas tuntas. Semuanya itu bermula pada Jumat 12 Januari 2024 sehabis Isya, tepatnya di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Kala itu sosok pria yang bernama Hasan Busri sedang dalam perjalanan menuju tempat tahlilan. Nah, Hasan kala itu sedang berhenti sejenak di sebuah gardu atau pos ronda gitu pak. Tapi tiba-tiba dari kejauhan itu terlihat ada motor dengan sorot lampu yang terang, dan suara motor itu juga berisik pak. Kala itu lewat di depan Hasan, dan kebetulan mengarah ke si Hasan juga lampu dari si motor itu. Dan yang jadi permasalahan di sini bukanlah suara dari knalpot motor itu, tetapi lampu tembak yang begitu terang menyorot ke muka si Hasan ini pak. Nah, Hasan yang saat itu ngerasa keganggu dengan lampu itu, dia pun berdiri dari duduknya, terus menghentikan pengendara itu dan menegurnya. Nah, ternyata pengendara motor itu adalah Mat Tanjar dan Mat Terdam. Nah, di sini nggak ada yang tahu nih gimana cara si Hasan ini menegur, apakah dengan cara yang sopan atau dengan mencaci maki dengan nada tinggi. Dan karena nggak ada saksi juga saat kejadian si Hasan ini menegur, yang jelas saat itu Hasan menegur pengendara motor itu. Mat Tanjar yang seolah-olah nggak terima dengan teguran Hasan, dia ini langsung turun dari motor dan melakukan hal yang tak terduga, yaitu dia menampar Hasan sampai beberapa kali. Hasan yang berniat hanya menegur ya sontak kaget dong dengan apa yang dilakukan oleh si Mat Tanjar. Dan dia menanyakan, "Loh, salah saya apa kak? Kok saya ditampar?" Mat Tanjar di situ menyauti dengan ketus dan seolah jawabannya adalah menantang Hasan. Di sela-sela Mat Tanjar dan Hasan ini bersiteru, Mat Terdam ini langsung datang dan dia membawa sebuah celurit. Nah, tiba-tiba celurit itu dia hadapkan di atas kepala Hasan. Hasan yang kaget sontak ya langsung mengantisipasi celurit itu dan agar tidak mengenai kepalanya tentunya dengan menahan tangan si Mat Terdam ini pak. Nah, disitulah Hasan juga sudah mulai terpancing emosi dengan perlakuan Mat Tanjar dan si Mat Terdam ini. Di situ juga Mat Tanjar malah menantang Hasan untuk carok. Hasan yang ngerasa harga dirinya direndahkan, di situ dia mengiyakan tantangan si Mat Tanjar. Dan di situ juga ada omongan dari Mat Tanjar yang sedikit meninggi dan seolah-olah mengejek Hasan agar mengajak seluruh keluarganya ke lokasi untuk carok dengannya. Sebelum ke pembahasan kronologi Hasan dan Mat Tanjar, yuk kita bahas nih apa itu carok dan gimana sih tata caranya. Apa memang semudah itu untuk melakukan sebuah tradisi rakyat Madura, yaitu carok. Carok adalah bagian tradisi dari masyarakat Madura yang digunakan untuk memulihkan harga diri yang diinjak-injak oleh orang lain pak, yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Carok ini merupakan jalan terakhir sebuah perseteruan dan jalan terakhir untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Carok sendiri sebenarnya ya memiliki tata caranya, tidak semena-mena dilakukan, dan dari beberapa sumber yang gue baca, carok itu legal bila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, pembuat masalah diberi peringatan. Nah, sebelum memutuskan untuk melakukan carok, orang yang merasa harga dirinya dilukai datang ke rumah si pembuat masalah untuk memberi peringatan dengan baik-baik gitu dan kekeluargaan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Apabila mengulangi untuk kedua kalinya, dia akan diberi peringatan untuk terakhir kalinya dan tetap dengan cara yang baik-baik.
Tapi apabila sudah melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, orang yang ngerasa harga dirinya diinjak-injak tersebut datang ke rumah si pembuat masalah dengan membawa celurit dan akan berkata dengan sopan untuk meminta kapan ditentukan waktu untuk carok. Saat itu juga si pembuat masalah yang nggak bisa menolak atau meminta maaf lagi dan dia harus carok. Karena sudah diberi peringatan 2 kali tapi tetap melakukan berulang sampai ketiga kalinya. Dan mau nggak mau si pembuat masalah ya harus carok dengan orang yang merasa harga dirinya tersakiti itu, Pak. Yang kedua, mandi besar sebelum carok. Mayoritas masyarakat Madura itu memeluk agama Islam. Dalam agama Islam, orang yang meninggal harus dimandikan atau disucikan. Nah, hal ini yang diaplikasikan ke dalam budaya carok. Ya, syarat sebelum melakukan carok adalah harus melakukan mandi besar terlebih dahulu. Nah, lantas kenapa kayak gitu, Pak? Hal itu dilakukan karena dengan mereka mandi besar sebelum carok berarti itu menandakan bahwa dirinya siap mati. Mandi besar dilakukan beberapa saat sebelum berangkat ke lokasi carok yang telah ditentukan sebelumnya, Pak. Yang ketiga, dilakukan di tempat terpencil dan jauh dari pemukiman. Nah, carok ini memang tradisi pertarungan untuk memulihkan harga diri. Jadi, pertarungan antara keduanya pasti sangat mengerikan, apalagi menggunakan sajam gitu kan. Maka dari itu, untuk melakukan carok, hal itu harus dilakukan jauh dari pemukiman dan sepi. Hal itu dimaksudkan supaya ya tidak ada yang menyaksikan duel mengerikan itu, apalagi membantu salah satu pihak. Yang ada di tempat itu hanyalah 2 laki-laki yang siap mati, Pak. Yang keempat adalah celurit yang kalah dibawa pulang ke rumahnya. Nah, kaitannya sama hal sebelumnya adalah karena saat mereka duel carok ini nggak ada yang menyaksikan duel sampai mati. Dan tentunya kedua belah pihak keluarga cuma bisa berdoa dan menunggu kabar. Kalau yang pulang itu keluarganya yang sedang carok itu berarti dialah pemenangnya. Tapi kalau yang pulang hanya celurit yang diantarkan lawannya, berarti anggota keluarganya itu kalah saat duel carok, Pak. Si pemenang carok harus membawa celurit lawannya dan diantarkan ke keluarganya. Hal itu dilakukan untuk menghormati lawannya. Selain itu juga untuk memberitahu kalau keluarganya telah kalah carok dan memberitahu di mana jasadnya berada, Pak. Nah, itu tadi tata cara carok sebenarnya menurut tradisi yang ada. Tapi coba kalian simak nih, gimana tata cara carok Hasan dan Mat Tanjar ini? Apakah sesuai dengan aturan tradisi atau memang perkelahian biasa yang diselimuti carok? Coba nanti kalian kasih pendapat di kolom komentar. Nah, balik lagi ke kronologi Hasan dan Mat Tanjar. Hasan yang ditantang untuk diajak carok Mat Tanjar, dia yang ngerasa harga dirinya direndahkan. Ya dia menerima tantangan itu dan dia pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit. Di dalam perjalanan itu Hasan ini bertemu dengan adiknya yaitu Wardi dan menceritakan kronologinya bahwa tadi dia ini ditampar Mat Tanjar dan ditantang untuk carok. Wardi yang dengar saudaranya direndahkan seperti itu, dia pun ya ikut terbakar emosinya dan dia ini memutuskan untuk ikut Hasan. Sesampainya di rumah, Hasan juga sempat berpamitan dengan ibunya kalau dia ini mau menyelesaikan sebuah masalah dengan cara carok dan dia meminta doa restu kepada ibunya. Ibu Hasan yang dengar penjelasan itu ya pastinya nggak mengizinkan Hasan untuk melakukan itu. Karena ya ibu mana gitu yang mau ngelihat anaknya nanti kenapa-kenapa. Karena carok ini merupakan adegan yang cukup berbahaya dan nyawalah taruhannya, Pak. Tapi Hasan yang dilarang ibunya tetap keluar rumah menuju tempat awal dia ditantang Mat Tanjar untuk carok dengan membawa sebuah celurit di tangannya. Hasan juga cuma berdua dengan adiknya yaitu Wardi, tapi berbeda dengan Mat Tanjar. Bukan cuma Hasan yang pulang mengambil celurit, tapi Mat Tanjar juga pulang untuk mengambil celurit miliknya yang dia gunakan untuk senjata melawan Hasan. Tapi di saat perjalanannya mengambil celurit itu, dia ini bertemu dengan Najeri. Nah, Najeri ini merupakan warga desa Larangan Timur dan merupakan sepupu dari si Mat Tanjar ini, Pak. Najeri kala itu sedang dalam perjalanan pulang dari pasar bersama istrinya.
Tapi saat itu juga dia ini berpapasan dengan Matanjar dan si Matanjar ini sedang membawa celurit gitu. Tapi yang bikin Najjar ini bertanya adalah si Matanjar ini nggak biasanya membuat celurit tanpa sarung atau wadahnya ini dilepas gitu Pak. Dan biasanya pada umumnya membawa celurit dengan sarungnya ya supaya aman gitu. Nah ini si Matanjar ngelepas, berarti memang ada sesuatu yang tidak beres. Dalam istilahnya orang Madura, kalau celurit tanpa sarung itu menandakan celurit ini akan digunakan untuk melawan atau membunuh seseorang, atau intinya sedang dalam masalah. Nah, Najeri yang kala itu sedang sama istrinya, dia pun minta istrinya ini untuk pulang duluan. Saat itu dia bilang istrinya kalau dia ini sedang ada urusan. Kala itu istrinya ya mengira mau nongkrong apa gimana, dan tanpa kecurigaan yang mengarah kalau suaminya mau ikut membantu Matanjar. Sudah minta istrinya untuk pulang duluan, Najeri ini pun menghampiri Matanjar, dan bukan cuma Najeri yang Matanjar temui. Dia juga bertemu dengan Hafiz. Nah, dia ini merupakan warga desa Bumi Anyar yang memang Hafiz ini merupakan muridnya si Matanjar. Si Hafiz ini juga ikut mengawal Matanjar untuk Carok Pak. Nah, di sini bertambahlah pasukan Matanjar menjadi 4 orang, yaitu ada Matanjar sendiri, Matardam, Najeri, dan Hafiz. Nah, lengkaplah sudah pasukan Matanjar di sini. Mereka berempat juga ini dikenal sebagai pendekar oleh warga sekitar Pak. Jadi kalau mereka sudah membawa celurit tanpa sarung, ya tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah mereka lengkap dengan persenjataannya, mereka ini kembali ke gardu tadi untuk menunggu si Hasan. Nah di sini dari kesaksian beberapa warga sekitar, sebenarnya mereka tadinya itu 10 orang, yang memang 6 orang itu mendukung si Matanjar untuk melawan Hasan. Tapi saat Hasan tiba dengan membawa celurit, yang berlima ini mengurungkan niatnya untuk ikut Carok dan memilih untuk melarikan diri atau menyaksikan kejadian itu dari kejauhan Pak. Oke, baik lagi ke topik. Si Hasan yang balik untuk mengambil celurit akhirnya tiba di lokasi. Ini langsung aja turun dari motor, dan karena permasalahannya ada di si Matanjar dan dia hanya ingin berduel dengannya. Jadi di situ orang yang pertama Hasan serang adalah Matanjar. Sementara Wardi kala itu yang sendirian, dia dikepung 4 orang. Dia yang dikepung dan bingung mau nyerang siapa. Akhirnya Wardi yang melawan mereka semua. Yang penting ada yang kena di antara mereka berempat ini. Nah, setelah beberapa tebasan demi tebasan celurit yang pada akhirnya korban berjatuhan, Matardam, Matanjar, Najeri, dan Hafiz pun tumbang. Dan tentunya cairan merah pun berceceran di mana-mana Pak. Nah, di sini masih ada satu lawan Hasan dan Wardi, tapi untungnya mereka ini mengampuninya dan menyuruh dia untuk melarikan diri kalau nggak mau nasibnya seperti 4 rekannya itu. Setelah pertempuran itu selesai, warga barulah mendekat dan mengamankan para korban yang terluka dan melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Warga kala itu juga cukup banyak yang berdatangan di tengah-tengah Carok itu berlangsung, karena ya dari Carok yang telah berlangsung itu menimbulkan suara teriakan, bahkan terdengar takbir dari salah satu orang yang sedang Carok. Dan suara hantaman celurit beradu pun terdengar cukup jelas, sehingga hal itulah yang membuat warga berkumpul Pak. Tapi warga nggak ada yang berani nih melerai kejadian itu. Warga cuma meneriaki yang sedang Carok itu supaya menghentikan itu. Tapi hal itu tidak digubris oleh mereka Pak. Dan yang terjadi 4 korban tewas dalam kejadian ini. Sementara Hasan dan Wardi menang dalam Carok ini atau pertarungan ini. Dan hebatnya mereka ini bisa tanpa ada luka sedikit pun. Bahkan goresan pun gak ada Pak. Bahkan banyak yang mengira kalau si Hasan dan Wardi punya ilmu kebal. Nah, tempat kejadian itu makin penuh dengan warga dan pihak kepolisian yang berdatangan untuk olah TKP dan mengamankan TKP. Ditakutkan akan terjadi kerusuhan atau bahkan Carok susulan. Saat itu para korban ini ditemukan warga masih dalam keadaan hidup,
Tapi para korban hanya mampu mengedipkan matanya dan udah tak bisa bicara. Karena ya keadaan para korban saat itu memang cukup mengenaskan Pak, dengan kondisi luka yang parah di sekejur tubuhnya, mulai dari leher, punggung, bahkan dikabarkan sampai ada salah satu korban yang tangannya sampai putus. Tapi itu hanya kabar samar dan tidak disebutkan korban atas nama siapa Pak. Selanjutnya para korban ini dilarikan ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu untuk dilakukan autopsi. Dan setelah dilakukan autopsi, hasilnya para korban ini meninggal karena banyak kehilangan cairan merah. Dan setelah dilakukan autopsi, para korban juga ini dikembalikan ke keluarga mereka untuk dimakamkan. Setelah kejadian itu selesai, baik Hasan maupun Wardi ini saat itu ada yang berpendapat gitu bahwa mereka ini menyerahkan diri ke kepolisian. Karena ya mau gimana pun tradisinya, dan saat itu juga timbul korban jiwa. Dan di Indonesia ini sendiri merupakan negara hukum. Baik dia yang memulai ataupun bukan, kalau dia menghabisi nyawa bisa jadi tersangka Pak. Jadi ada kemungkinan mereka ini menyerahkan diri dan percuma juga mereka kabur, karena ya pihak kepolisian juga dengan mudah menangkap mereka nantinya. Dari sebuah kejadian yang mengerikan ini, ada hal yang memang cukup menjadi pertanyaan. Apa iya gitu karena ditegur Hasan, Matanjar ini jadi melonjak emosinya dan menantang Hasan untuk carok? Sebenarnya itu kah? Kan carok sendiri ini bukan hal sembarangan untuk dilakukan dan ya sangat berisiko pastinya Pak. Atau memang sebelumnya mereka ini pernah terlibat konflik kah? Jadi dari konflik mereka yang sebelumnya belum sepenuhnya terselesaikan, sekarang timbullah konflik baru yang disitulah kedua belah pihak ini sama-sama tidak tertahan emosinya. Jadi berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang gua baca, ada yang mengatakan kalau keduanya ini sebelumnya memang punya sebuah permasalahan yang kala itu Hasan ini ditampar oleh Matanjar saat sedang melaksanakan pertandingan bola voli dalam rangka 17 Agustusan Pak. Dan bukan cuma itu, ada yang mengatakan juga kalau si Matanjar ini ada permasalahan dengan si adik Hasan, yaitu si Wardi, terkait dengan lahan parkir. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan kalau memang sebelumnya keluarga Hasan dan Matanjar ini sering terjadi perselisihan yang mungkin dari salah satunya menyimpan dendam tersendiri. Jadi masalah sepele seperti menegur itu dijadikan sebuah masalah yang besar oleh keduanya. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan lagi nih. Kenapa si Matanjar dan kawan-kawan ini bisa tumbang di tangan Hasan? Sedangkan mereka ini kan para pendekar silat gitu. Berarti si Hasan dan Wardi ini juga bukan orang sembarangan Pak. Jadi setelah diinterogasi apakah si Hasan ini punya ilmu kebal, si Hasan ini mengaku gitu bahwa dia ya layaknya seperti kebanyakan orang. Dia hanya orang biasa, cuma dia ini dulu pernah belajar ilmu bela diri di Kalimantan. Maka dari itu, dia ini tak gentar untuk mengiyakan tantangan Matanjar kala diajak carok. Setelah mengakibatkan kematian 4 orang, Hasan dan Wardi mendapat ancaman hukuman yang cukup berat. Keduanya diperkirakan akan dijerat dengan pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Terkait hukuman untuk Hasan dan Wardi ini gue juga belum bisa mastiin Pak, karena dari sumber risetan gue malah ada kemungkinan mereka ini bisa bebas dan ada kemungkinan mereka mendapat hukuman penjara seumur hidup Pak. Nah, buat kalian yang punya informasi lebih lanjut silahkan ceritakan di kolom komentar Pak. Dari kejadian carok itu, polisi ini berhasil mengamankan 11 celurit yang terbuat dari besi putih dan dilapisi skorlet hitam dengan gagang kayu berwarna coklat. Nah, serta beberapa barang bukti lainnya. Itulah tadi kasus yang sempat buat heboh di bulan-bulan yang lalu. Itu bulan Januari tepatnya. Dari kasus ini marilah kita ambil hikmahnya bahwa sebuah permasalahan itu ya nggak semuanya harus diselesaikan dengan kekerasan Pak. Dan jangan sampai hal serupa ini terjadi pada kita atau di lingkungan kita. Dan ya itu yang bisa gue sampaikan dari beberapa sumber risetan.
Kalau kalian punya penjelasan yang lebih detail, silahkan diskusikan di kolom komentar. Atau di sini gue yang salah dalam ngasih informasi, ya gue mohon maaf. Tolong koreksinya ya Pak. So, inilah akhir dari video ini. See you next video. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe, itu gratis Pak. Oke?